Apa kabar sahabat sehat? Ini saya ada tamu jauh dari Abu Dhabi, namanya Mbak Suryawati. Dia datang jauh, perjalanan lama di pesawat dan kesini juga lama karena pakai travel. Di jalan. Di jalan. Ini mau saya terapi karena dia lelah di perjalanan dan besok saya juga mau bikinkan video khusus karena datang ke sini untuk belajar untuk kalibrasi ketepatan titik selama ini karena dia juga seorang terapis di Abu Dhabi. Nah, mungkin mau ada yang disampaikan ke keluarga dan teman-teman. Speak English monggo. Buat keluarga, buat teman, buat semua yang nonton, mohon doanya. Semoga niatnya di sini diijabah Allah. Amin. Terima kasih buat Pak Ridwan udah menyempatkan waktunya buat saya. Terima kasih. Buat teman-teman di Abu Dhabi. Buat teman-teman di Abu Dhabi, hi everyone. Please watching me, okay? I will give you better. I will give you everything will be okay. Wait me, I will come back soon next month, okay? Yalla, bye-bye. Oke, karena ini kelelahan, berarti kan ada ketegangan. Mohon maaf, relax. Di leher sebetulnya nggak begitu. Meskipun pakai jeans, jaket, Anda punya kecenderungan kifosis ya. Kita cek dulu di tulang belakang karena dia duduk terlalu lama, takutnya ada yang bengkok. Ya betul. Nih rasakan. Sekaligus saya tunjukkan kalau untuk ngecek tulang belakang orang, kalau tanpa USG Ronsen kayak gini. Kita luruskan ke bawah kanan kiri seperti ini. Lurus aja. Nanti ketika ada terjadi masalah mesti akan terjadi seperti ini. Ini lurus, lurus. Ini sampai di sini ini ada bengkok, ya kan, ke arah kanan. Nah, dari ini lurus, ini bengkok. Mulai dari torak yang ke-12 ketemu lumbar 1 ini bengkok. Karena duduknya entah di pesawat atau di perjalanan naik mobil ini enggak lurus. Ya, menyamping. Menyampingnya ke kiri sehingga bengkoknya tubuhnya yang ini ke kiri, nggak lurus. Nah, kalau seperti ini pencernaan jadi nggak nyaman. Jadi ada keterkaitan dari setiap celah dari setiap ruas tulang belakang, mulai dari cervical 1 sampai ke tulang ekor. Kalau bisa kita ringkas dari cervical 1 sampai ke 7 itu berkaitan leher ke atas. Dari torak 1 sampai ke 12 itu berarti dada sampai perut. Dari lumbar 1 sampai ke tulang panggul sampai tulang ekor itu berkaitan dengan pinggang ke kaki. Seperti itu. Jadi kalau mau menyimpulkan lebih mudah keterkaitannya baik dengan organ. Meskipun sebetulnya detailnya ada per ruas dari masing-masing. Oke, kecenderungan tensi normal ya, nggak biasa tinggi, cuma ada sedikit ketegangan. Ini di tri pemanas aman, nggak ada masalah kan? Karena sering dilakuin, Pak. Karena sering dilakukan sendiri. Oke, sekarang saya tunjukkan kalau ini saya pakai jari manis. Ini di usus besar, ini yang 17, ini 18. Ini yang 17. Kalau masih terlalu keras saya pakai jari kelingking dah. Selamat menikmati. Enaknya jadi pasien ya kan? Ting, nih. Saya pakai jari kelingking. Ting. Ini tegang. Ding ding. Tit tit tit. Oke, ini yang dalam. Twing. Oke, ini jadi menemukan ini sebetulnya hanya sepanjang kita memahami anatomi tulang dan otot ketemu. Meskipun ini dibalut dengan kerudung lah, dibalut dengan sal sekalipun, sepanjang kita paham anatomi tulang leher dan otot-ototnya, kita paham mana titik detak jantungnya, itu akan lebih mudah. Makanya untuk menemukan titik ini, temukan dulu titik detak jantung yang ini. Ini kan ada detaknya. Nah, itu kan tidak boleh dipijat, berarti ini di belakangnya. Ambil aja. Kalau tadi satu jari. Kalau mau pakai jari banyak ini, ting, ting, ini main, ting. Kalau mau semua, gini. Kalau yang agak
kuat, ambil pakai jari tengah. Ambil aja. Krut. Itu ini sampai ke ketiak, belikat, ke tangan. Krung. Kayak strom. Itu kalau tepat. Kalau nggak tepat, titiknya tidak akan ada rasa sensasi strom. Ketika orangnya sehat, ini berbeda. Dia akan nyaman-nyaman saja. Oke, bagian yang lain. Nih. Oh nih. Laktatnya besar ya Pak? Laktatnya besar. Jadi sisi lain, kalau untuk dikaitkan dengan faktor psikis, kalau kanan itu kecenderungan orangnya stres karena pekerjaan. Tapi kalau kiri cenderung karena faktor dominan perasaan. Lah ini kok dua-dua nih, berarti ini faktor pekerjaan nih juga ada masalah. Hatinya nih ada hati yang luka. Aduh, benar Pak. Nih. Tuh laktatnya. Itu kalau sudah meskipun hanya berapa detik tek itu tubuh langsung akan panas. Kayak ada panas yang ngalir ke bawah gitu kan, ke tangan, ke pundak, sehingga pundak yang kaku bisa lemes. Ini pakai jaket jin. Nah, gini. Ini untuk menemukan titik yang meridian pertemuan. Ini kalau saya jarang ambil untuk meridian kandung kemih di sini karena terlalu rawan. Kadang ada orang yang lawan, dalam arti yang lawan di pijat sini kan dia tegang sehingga ngelawan. Cukup berisiko karena ini mendekati ke tulang kepala. Mending saya ambil di pertemuan meridian. Ini malah sudah ketemu semua. Ini ada meridian usus kecil, kandung empedu, dan tri pemanas. Caranya ngambil dari sini. Dari atas, pertemuan leher dengan pundak, ada celah otot, ambil, tarik keluar, ini, ting, nih, oke, nih, kerasa, tarik keluar. Kalau posisi pasien itu tegak seperti ini, akan lebih mudah. Ini. Sakit ya? Tapi enak. Itu enak, oke. Beri jeda untuk istirahat. Yang ini kita ambil dari atas, kita belah, tarik keluar. Nih, wah ini, aduh, ini juga, mohon maaf, tembusnya ke mata. Ini kok kayak sering nangis. Bener Pak. Mas, relax. Oh, besar banget kayak gini. Mohon maaf, ini harus keambil. Pak sabar. Kayak gitu. Ada sesuatu yang ngalir di kepala, baru alirannya. Aduh, apa itu? Besar kan? Beda. Nah, ketika nanti ini sudah mulai mengecil, ini akan berbeda ketika dilakukan treatment ulang. Beda nggak? Ya kan? Sekarang kan lebih mengecil. Ya, itu kalau di istilah medis namanya asam laktat. Orang Jawa bilang pelanjer. Nah, ini masih agak besar, tapi sudah tidak sesakit yang pertama. Ini sudah berkurang. Ketika ditekan seperti ini, dia seperti terkikis, makin mengecil. Oke. Udah beda di kepala, leher, udah mulai ringan ya. Ini kondisinya, belikatnya, ini kan harusnya belikat ini di atas tulang rusuk. Sehingga harusnya tulang ini sama belikatnya lebih tinggi belikat. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini namanya dadanya mingkup, cenderung melengkung ke depan. Ya kan? Sehingga ini beda. Ini harusnya lebih tebal yang ini. Makanya ini ditarik ke belakang. Caranya seperti ini. Relax aja gini. Ambil nafas panjang. Buang. Bunyi kan? Nah, ini pegal yang di sini jadi kena. Ambil nafas. Buang. Beda. Makin relax. Oke.
Sekarang untuk bagian leher yang arah kepala sudah, di pundak sudah. Kita ambil poin-poin yang penting dulu ya. Jangan cuma nanti enggak bekasnya sakit. Kita yang ambil ke semua jari tangan. Ini namanya titik meridian jantung. Cara menemukannya seperti ini. Meskipun ini pakai jin, tetap bisa. Kita dorong dulu jari 4 seperti ini, dorong ke ketiak, ke dalam. Kemudian nanti jari telunjuk atau jari tengah ngambil di salah satu kelenjar. Titiknya ini, tak tunjuk. Nah, ini langsung ke tangan. Semua. 1, 2, 3. Baru 5. Sampai sana. Dan efeknya seperti kesetrum. Dan sini jadi lemes. Tapi alirannya jadi berbeda. Kalau sudah kayak gini, gerakkan tangan. Terus. Sekarang gerakkan bareng dengan yang kanan. Beda nggak rasanya? Ini ringan. Ini lebih ringan. Yang sana kan masih terasa berat. Jadi kalau ada orang yang sakit bagian lengan, tapi kita mau ngambil singkat, ambil di titik itu. Oke, sekalian, mumpung masih di sini, titik meridian kandung empedu yang sampai ke sini, yang dari samping pinggul di dalam, ini otot belakang ini di bawah ketiak. Ini kan ada otot yang dari bawah belikat dan juga bawah lengan, tapi yang mengarah ke punggung. Nah, di celah otot ini ada meridian namanya kandung empedu ini. Ini titiknya, ya ini. Kerasa? Nah, ini diarah ke bawah. Ya, yang sini ini meridian limpa ikut yang ini. Ini jarang kepake. Ya kan? Beda. Ini yang kalau tangan sulit diangkat seperti itu. Yang sini kalau tangan sulit diangkat sakit di pundak, pundaknya sakit kalau dipijat, ambil di sini di meridian usus kecil. Otot yang paling belakang ini dari ketiak belakang, tarik. Nah ini. Ngerti ya? Besok lengkapnya lain kali. Tapi ini aja udah enak. Biar sama nanti ndak berasa nggak di anak tirikan. Pak, Tuhan, ampun Pak. Ampun Pak. Udah Pak. Lah. Ngalir ya. Oke. Yang ini sama, ini kandung empedu itu ini. Ambil otot ini, kemudian celah dengan tulangnya. Jadi masuk ini. Yang keperot itu yang lapatnya itu. Iya, terus. Kalau yang di siku itu ini, kalau yang jantung. Apa ini? Ini jantung. Ini adiknya yang di ketiak itu ini. Sama di sini. Mau ngambil dari manapun enaknya ditekuk kayak gini. Enak ya jadi pasien? Oke. Sisi lain saya tunjukkan. Kalau ada orang misalnya di sini pegel. Ya kan di atas belikat. Ngambilnya ini kan meridian usus kecil. Nah, pasien suruh noleh ke sana, kita ambil tekan di sini. Seperti ini. Ini akan lebih terasa. Berbanding dengan seperti ini. Beda nggak? Kalau di sini, nah begini akan lebih terasa. Yang sebaliknya yang sini. Ini sama. Itu nggak sakit Pak. Enak aja kan? Nggak sakit. Oke. Kalau misalnya mengarahnya, karena ketika sakit di sini bisa dua. Bisa ke arah kepala, leher, bisa ke arah lengan. Kalau ke arah lengan, ini yang ditarik, disuruh taruh di belakang, ini yang ditekan. Nah, sini sebaliknya sama. Tuh. Kalau sakitnya di bagian belikat ini, kita kendorkan di sini, kita bisa tembuskan dari depan, yaitu meridian usus besar bagian dalam. Tekan bersamaan bisa seperti ini. Nah. Pedas, kayak kesetrum, kayak apa gitu.
Oke, ngalir ya. Beda. Ngantuk. Jadi ngantuk. Oke. Saya betulkan dulu untuk yang tadi bengkoknya nih ya. Karena kalau di terapi full nanti tidak malah terlalu lemah. Karena nerapi itu harus memperhatikan kondisi pasien. Ada beberapa pasien itu kalau dipijat lama malah jadi drop. Ada yang perlu dipijat perlahan tapi lama, ada yang perlu dipijat keras tapi sebentar. Nah, kita harus tahu kondisi. Nah, gerakan tadi waktu menghindari rasa sakit ini sudah sedikit meluruskan posisi di tulang. Nah, seperti ini kan ototnya beda. Ini tipis, ini tebel. Dirasakan kan beda. Nah, untuk seperti ini kasusnya ini yang kanan yang atas, tapi nanti dorongnya ke kiri. Oke, nunduk, rileks ya. Karena yang didorong nanti yang dituju di bagian lumbar dengan torak di sini, maka yang didorong sini. Kalau tujuannya sini, nanti yang akan bunyi di sini. Oke, rileks ya. Ini pegang gini, mohon maaf. Rileks biar nggak lari. Ambil nafas, buang. Oke. Lepas. Karena tadi bengkoknya ke kiri, kita luruskan ke kanan. Sekarang rasakan. Beda kan? Oke. Untuk yang belikat, ini kan duduknya lama, tadi banyak nunduk. Oke, bagian belikat ini kita bisa kiropraktik langsung kanan dan kiri berbarengan. Saya berbeda dengan kiropraktik yang umum. Hadap sana, lurus, kaki lurus, hadap ke arah sana. Oke, relax. Oke, tangan lurus, satukan. Oke, agak ke bawah. Ini langsung di bawah belikat, kayak gini, tekan gini, ini ke atas, ke belakang. Nah, ngambilnya seperti bola gitu. Ke bawah, ke belakang. Oke, ambil nafas panjang. Buang. Oke. Enak. Kelelahan di leher, ini cervical agak masuk ya. Saya kendorkan, tapi saya mau tarik sebentar sedikit. Relax. Ambil nafas. Buang. Oke, aman. Yang sini, ambil nafas, buang. Beda. Oke, mohon maaf, saya tarik telinganya karena tadi sempat mual ya. Keren. Enak, atas. Kenapa? Oke, di kaki udah ngalir belum rasanya? Belum ya? Bentar. Di bagian kaki, karena ini kelelahannya terlalu lama duduk, kalau mau ngambil singkatnya, itu yang di pinggang, di meridian kandung kemih, yang di ujung otot di bagian pantat. Kalau kaki, ini ambil aja di meridian ginjal sama meridian kandung kemih. Ginjal di sini ada 2 titik, satu di bawah mata kaki persis ini, yang satu di atas apa ini? Tumit ya. Ini kan ada 2 tulang. Ini tulang tumit, ini di cekungan. Kita ambil di cekungan ini. Tarik ke atas. Seperti ini. Yang ini juga di celahnya. Posisi jempol miring. Yang ini kandung kemih. Kita nggak usah menggerakkan tangan kemana-mana, ambil aja. Itu sudah ke sana. Jadi ini jalurnya kan di bawah kaki sini lurus ke pantat ke tulang belakang. Sama, ini juga. Ini yang bawah. Tapi lebih sakit yang sebelah. Ya. Ini ginjal bagus. Nah, ini kandung kemihnya karena duduknya terlalu lama.
ini bisa menjadi wakil dari setiap jalur meridian. Jadi titik yang tadi, kemudian kalau ini limpa. Nih, ngambilnya seperti ini. Kan kerasa, nih. Ding, ding, gitu. Kalau ngambil kandung empedu di sini, pakai tengah ini. Nih, langsung kring. Sebaliknya kring. Nih, hati di sini ada hati, di sini ada lambung, di sini ada hati juga. Ini ditarik. Beda. Udah ngalir ke atas kan rasanya. Sebetulnya kalau menguasai di sini aja, kalau untuk hanya relaksasi, yang atas sudah kendor. Ngerti ya? Dah rasanya dah rileks kan seperti aja. Nah, kalau makin misalnya ada orang sakit pinggang tapi nggak mau disentuh yang titik-titik yang jauh, ambil aja sekalian meridian ginjal sama kandung kemih barengan. Cubit, tarik ke atas seperti ini. Ampun, Pak. Ini pinggangnya langsung kena. Ampun, Pak. Sama. Kandung kemih, ginjal, cubit. Tarik keluar ke atas. Nih. Ini apa nih? Laki-laki. Pedas. Pedas. Tapi rileks kan rasanya. Mantap. Oke, yang lain besok nanti tidak drop. Karena kelelahan, kemudian di terapi itu aja sudah kesakitan, udah lelah, makin lelah. Tapi ini kan hanya untuk relaksasi. Makanya durasi terapi itu juga bukan masalah lama, tapi tepat. Tepat itu titiknya ketemu pas, kemudian diterapi berdasarkan kondisi. Gitu. Tek tek tekan. Bukan harus kuat mengandalkan otot yang besar kemudian enggak. Cuma digerakkan sedikit asal tepat. Rileks kan sekarang rasanya. Beda. Pikirannya rileks, badannya rileks. Dah, untuk sementara ini. Makasih. Kasihan karena saya hanya untuk mengurangi kelelahan aja. Karena kalau di treatment seluruh besok bisa nggak sahur, nggak bangun. Oke, makasih, semoga bermanfaat.